Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali lagi dengan narasumber yang selalu dan only one favorit. Bahkan saya ngomong di Indonesia, ya kan? Karena yang saya kenal loh, yang saya kenal nggak tahu. Yang saya merasa belajar banyak dari beliau. Cakrawala berpikir saya tentang industri ini juga banyak yang terbuka. Dan sekali lagi ini adalah profesi ya. Menurut saya Forex itu tetap profesi. Kita nggak boleh, namanya profesi itu kalau Anda mau jadi profesional ya, profesi ini harus ditekuni itu. Namanya profesi kan ya. Jadi harus tekuni. Nah ini beliau ini adalah seorang, menurut saya profesornya dunia, profesornya dunia keuangan menurut saya, yang betul-betul paham dan detail. Nah, brother, kita nggak terasa sudah 18 episode. Yes. Wah, yang bagi Anda penonton baru, Anda pasti kaget. Hah? 18 episode? Jadi Anda silakan search aja SP30, kemudian level up, episode Anda ketik aja, pasti keluar. Nah, kami selalu tampilkan episode di judul, jadi supaya Anda mau tahu episode. Sangat saya sarankan Anda nonton dari awal ya, supaya Anda paham apa itu industri Forex. Saya yang dulunya juga sangat negatif sama industri ini, ya maklum karena saya dicurhati orang-orang korban begitu banyak, sehingga saya di sini tumpahkan. Saya ini kan cuman penyambung lidahnya netizen. Betul, Pak. Atau penyambung lidahnya korban. Kayak saya tumpah ruakan di sini dan semua dijawab, ditangkis dengan edukasi yang benar. Ternyata saya aja dapat wrong information. Nah, di sini episode 19 kali ini saya ada sebuah topik yang sangat menarik. Karena kan baru-baru ini rame banget ya. Sejak Januari, Februari, Maret, April tahun 2022 ini banyak afiliator ditangkap. Banyak robot trading, agennya, ownernya juga ditangkap. Nah, jadi judul saya adalah kalau semua afiliator dan robot trading ini ditangkap, apakah Forex ini masih aman? Nah, kita akan bahas setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Bro, dijawab aja langsung bro. Forex-nya masih aman nggak bro? Jadi kalau dalam pengalaman dan pemahaman saya ya Pak ya, kayak kita tahu bahwa Singapura itu adalah salah satu negara yang aman. Dan dalam keadaan aman pun tetap saja pasti akan tetap ada suatu kejadian pencurian dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melihat pada saat ini di Indonesia ya, bahwa afiliasi itu, nama produk afiliator ini menjadi sangat jelek sejak terjadinya kasus binary option. Dan juga robot Forex itu juga menjadi namanya jelek juga. Karena apa? Karena menyangkut nama Forex. Karena menyangkut nama Forex. Forex yang nggak ngapa-ngapain kena juga. Nah sekarang ketika kita melihat bahwa mereka semua ditangkap, dan yang penting sebenarnya adalah langkah pemerintah selanjutnya untuk membuat payung hukum apa terkait dengan robot trading sendiri. Karena suka atau tidak ya, ada satu perkembangan dari hari ke hari. Kalau dulu kan kita lakukan trading, baik trading saham, itu tuh bentuknya catat kertas Pak. Betul. Catat kertas di bursa. Terus adanya dunia internet, maka membuat menjadi online trading. Betul. Nah sekarang setelah online trading, sekarang menjadi instan ataupun robot execution. Jadi robot yang melakukan transaksi dari apa yang kita inginkan, seperti itu. Betul. Nah di Indonesia sampai hari ini, ketika podcast ini dibuat, itu belum ada aturannya. Sampai detik ini belum ada. Dan di dunia pun. Bapepti? Nah ini yang lagi katanya lagi coba dibicarakan. Tapi kabar buruknya Pak, di dunia sendiri terkait dengan robot Forex itu juga tidak ada aturannya. Jadi saya juga jadi agak pesimis bahwa apakah akan ada pembuatan aturan robot Forex. Robot Forex atau sekarang namanya yang lagi keren, lagi digodok, dengar isu bukan robot trading tapi digital trading katanya. Digital trading. Nah, karena apa? Karena biasanya ini adalah digunakan oleh orang-orang ngerti untuk mempermudah transaksi dia. Jadi saya orang yang sudah ngerti trading. Saya sudah tahu dong posisi seperti apa yang disebut cocok untuk saya beli dan jual. Saya buatlah sebuah algoritma. Algoritma itu mewakili saya kalau misalnya kayak sekarang saya lagi podcast, ternyata ada posisi yang sesuai, robotnya orderin. Kata kuncinya adalah sebenarnya yang merintahin ngerti Pak.
Yang merintahin ngerti. Nah, jadi ketika pada saat ini dibuat sebuah program penawaran dan juga afiliator ini adalah bukan orang keuangan sebelumnya, Betul. mereka ditangkap ya ketika Mereka nggak ada license, nggak ada sertifikasi, Betul. tapi mereka berani memberikan edukasi. Waduh, ini yang ngaco ini yang serem-serem gitu. Nah, ya ketika aturannya tidak ada, tidak dibuat, maka ini cuma masalah siklus. 2-3 tahun akan muncul lagi. Pasti akan muncul lagi. Akan cari lagi Korban baru. Karena apa ya, kan kita kan negara yang penduduknya banyak. Jelas. Jadi orang produktifnya akan yang tadinya saat ini belum produktif akan menjadi orang produktif dalam Dan bangsa ini mudah pelupa dan pemaaf. Gitu. pelupa dan pemaaf. Setuju saya itu. Setuju ya? Setuju. Pelupa dan pemaaf. Nanti ditumpuki ada konten baru apa, ada heboh apa, sudah lupa. Sudah lupa. Jangan-jangan video ini saya buat ada penonton baru. Hah? Apa itu? Siapa yang ditangkap? Nggak tahu juga sudah. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita itu tidak paham sama sekali, yang Iya. inti dasarnya adalah pemerintah memang harus bikin suatu aturan. Ya. Tapi saya sebenarnya agak pesimis melihat itu. Iya. Maka ya satu-satunya jalan adalah memagari dari orang-orang di Indonesia ini untuk lebih paham mengenai keuangan. Ini salah satu cara memagari, yaitu edukasi yang benar. Edukasi. Udah nggak ada jalan. Kenapa? Karena pembuatan robot itu sebenarnya suatu hal yang sudah umum dilakukan sejak pertama kalinya Industri ini. sistem online trading ini ada, Pak. Sistem online trading. Dari Itu mulai kapan sih? 2005. 2005. Oh ya, kembali ke episode kita yang lalu ya. Betul. Padahal industri ini udah ada sejak tahun 70. Ya intinya internet mulai booming lah. Iya, betul. Internet sudah, sosial media mulai booming. Iya, iya. Nah, internet sudah mulai istilahnya kalau dulu dari kabel sudah mulai pakai wifi ya. Iya. Nah, itu tren itu sudah mulai terjadi dan akhirnya sistem online itu sudah mulai ada gitu ya. Dan ke depan, ini ancaman ke depan ya, Pak. Setelah robot, itu ada sistem namanya copy trade. Jadi ancaman ke depan nih yang bakal jadi hype, yang bakal jadi Bukan cuman robot ya, tapi copy trade ya. barang jualan ke depan nih yang bakal bisa jadi mis-selling dan jadi booming nih. Nanti kapan-kapan kalau ternyata ini jadi meledak nih, boleh ikut tonton video ini lagi. Itu adalah, pertama adalah robot trading. Yang kedua adalah copy trade, Pak. Copy trade itu adalah ada orang yang jago di copy. Di dunia ini sudah rame, aturannya juga masih belum terlalu jelas. Pasti kan Indonesia kan terlambat nih datang. Adopsi apapun kan akan terlambat. Ini akan datang dalam beberapa tahun. Dan bila pemerintah kita tidak siap, akhirnya satu-satunya barikade yang bisa membuat ini menjadi benar atau salah, itu adalah kita-kita semua. Edukasi. Edukasi. Bagaimana cara memilih orang yang di Akhirnya nasabah atau calon customer lah yang pinter-pinter searching informasi yang benar. Betul. Dan dia bisa menilah ini benar atau ini salah. Iya. Nanti setelah robot, setelah copy trading, ada lagi yang namanya adalah machine learning. Robot belajar sendiri trading. Wah, AI itu ya. Iya, AI to machine learning. Jadi ini sudah di depan mata. Nanti ini bila tidak sesegera mungkin ada payung hukumnya, maka ini akan jadi masalah jilid selanjutnya untuk barang jualan yang 2-3 tahun ke depan karena pemaaf dan pelupa. Itu muncul lagi menjadi barang jualan baru yang sebenarnya dibalut belakangnya dengan skema biasa, Pak. Ponzi. Ganti jubah aja. Ganti jubah depan barang Bahaya. jualannya. Barang jualannya tidak lagi robot, tapi apa? Scammer model baru. Iya, ujung belakangnya sama money game. Nah, jadi seperti kita ketahui industri ini kan padahal forex itu industri lama yang masih Iya. eksis nih ya. Iya. Tapi fair. Bahkan Bro Rian bilang ini yang paling fair. Iya. Tapi sering perkembangan zaman dan canggih yang tadi saya ngomong ini seperti ini. Tapi akhirnya ujung-ujungnya scam. Dan scam itu yang menghebohkan. Betul. Sama lah, saya selalu bilang bahwa pesawat terbang itu adalah alat transportasi paling aman di dunia. 0, 0, betul. tapi ketika ada satu pesawat jatuh, maskapai tertentu jatuh, mendadak seketika selama sebulan atau 2 bulan itu orang trauma naik pesawat. Apalagi ketakutan yang luar biasa. Iya. Itu namanya menjual ketakutan ya. Iya. Begitu juga forex. Iya. Forex ini kena imbasnya gara-gara afiliator sama robot trading ini owner-ownernya ditangkap. Iya. Forex yang sudah terbang 50 tahun dan aman ini Iya. dan menghidupi cukup banyak orang Iya. agent atau pelaku mereka yang trading secara manual Iya. kena imbas juga lah Iya. gara-gara pesawat jatuh ini Iya. atau afiliator ini. Nah, jadi gimana sih cara membuat masyarakat paham bisa membedakan forex yang betul sama abal-abal itu? Sudah ciri-cirinya itu gimana sih? Baik. Ada beberapa kalau dari saya selalu, Pak. Ya.
Yang pertama, kalau kita ini adalah orang Indonesia, yang paling gampang itu, dan bila kita pemula, jangan cari produk dari luar negeri. Jadi jangan cari broker luar. Jangan cari broker dari luar. Harus broker dalam negeri yang terlisensi ya. Iya. Kenapa? Karena wasitnya itu bisa diajak ngobrol bahasa Indonesia. Iya. Coba sekarang kita lagi pertandingan, wasitnya pakai bahasa Jerman ya, pusing kita mau ngomongnya gimana. Guys, cari broker yang Indonesia lisensi. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu adalah tidak mungkin bisa mendapatkan keuntungan tanpa belajar. Jadi udah ada pakai broker lokal, mulailah dengan belajar untuk melakukan secara manual. Otomatisasi itu adalah hal yang bagus. Yep. Tapi otomatisasi itu dilakukan bagi orang yang sudah bisa secara manual. Ya kan, kalau dia nggak perlu lagi penuntun kan? Iya. Kamu aja kursus mengemudi aja awalnya ada orang yang di samping membimbing. Iya. Sekarang kamu udah nyetir sendiri, oke dong. Iya. Autopilot dong. Betul. Nah, ya apalagi kayak tiba-tiba nggak pernah belajar nyetir mobil, tiba-tiba pakai self driving car. Wah, itu repot tuh. Nah, selesai. Lompat. Teknologi. Nggak cocok. Terlalu lompat. Gitu. Terlalu cepet ya. Iya. Itu nggak boleh. Jadi yang kedua yaitu harus belajar. Harus belajar. Yang ketiga? Nah, yang ketiga menurut saya adalah kita harus melakukan suatu aktualisasi dalam penggunaan teknologi. Kenapa? Ini akan ada yang namanya forex ini akan terus berkembang juga industrinya dengan teknologi. Nah, kadang-kadang orang yang nawarin teknologinya itu akhirnya sebenarnya yang melakukan penipuan, Pak. Ya kayak hari ini robot trading ini kan sebenarnya kita tidak bisa katakan apakah brokernya ikut kong kali kong atau tidak ya Pak. Yeah. Tapi robotnya ini kan yang menjadi cikal bakalnya menjadi meledak pada hari ini ya. Karena yang diperjualbelikan robotnya. Iya. Karena kan orang dapat keuntungannya kan pakai robotnya. Dan orang yang tidak melek teknologi menganggap bahwa keren ini jadi masuk akal. Berarti aktualisasi atau update teknologi. Nah masalahnya kan masyarakat Indonesia ini ya saya nggak bilang mayoritas ya, tapi almost mereka itu mau cari informasi yang benar itu khususnya masalah industri. Mereka udah terlanjur trauma duluan. Iya, kalau handphone yang dipakai isinya cuma buat nonton doang tanpa mau ambil yang positif belajar ya sulit. Iya. Terus kalau saya juga mau coba komen ya Pak ya, dari kejadian ini gitu ya. Betul. Sebenarnya kalau saya saran, mulailah belajar berinvestasi. Bukan misalnya, saya juga bilang ini karena saya hari ini menjadi brand ambassador Okta Invest sama Berjaya. Bukan mau mengajak orang itu untuk langsung trading forex. Kalau memang ternyata dia itu belum pernah sama sekali, ya belajarlah. Bisa melakukan demo trading, betul. Tapi mulailah belajar investasi. Misalnya apa? Coba dong beli emas dulu sebentar. Jadi tahu common sense-nya. Coba dong investasi saham deh. Coba dong beli reksadana. Sehingga apa? Karena sebenarnya dengan membeli emas secara fisik, dengan kita ngerti cara beli fisiknya, kita bisa beli fisik, bisa beli digital melalui broker forex. Misal begitu ya Pak. Misal kalau kita selama ini belajar beli saham, setelah kita beli saham, mau tahu nggak yang tidak pernah bisa bangkrut itu bukan sahamnya, tapi indeksnya. Belinya di mana? Di forex. Betul. Karena apa? Nggak ada orang bisa beli indeks, adanya beli kontrak indeks. Ya di mana? Di forex. Nah, di forex. Jadi dengan kita belajar seperti itu tuh kita ya sama kayak channel ini Pak, Level Up. Level Up. Tanpa kita sadar, oh ternyata ada metode beli emas yang lebih gampang. Harganya berlaku internasional. Pasarnya buka 24 jam. Oh ternyata ada loh cara membeli saham tanpa membeli saham. Loh kok bisa? Ada cara membeli indeks saham. Indeks saham. Kenapa bisa sampai tahu sejauh itu? Ya karena pernah belajar saham. Oh saya tahu loh ternyata ada yang namanya reksadana. Milih reksadana susah-susah juga ya. Karena apa? Karena reksadana itu dikelola manajer investasi. Kalau gitu sekarang saya membeli indeks saham. Kenapa? Kalau indeks saham tuh semua saham saya beli. Tapi dengan nilai yang murah. Kok bisa? Ya itu di trading forex bisa. Jadi di poin keempat ini sebenarnya adalah kita kalau terlalu jauh mulainya, mulailah dari yang paling dekat di sebelah rumah Anda itu pasar itu. Betul. Beli emas di emas gitu. Betul. Berarti dari poin ini saya bisa nangkep bahwa ciri-ciri kalau kita mau dapat forex yang benar, ya broker terlisensi, harus belajar. Harus update dan aktualisasi teknologi ya kan, dan yang terapat
belajar dari yang paling basic dulu ya. Betul. Nah, 4 ciri inilah yang akan kecuali ya memang guys ini sekali lagi bukan arahan atau ajakan ya, tapi semua ini kan cuma sebuah profesi ya. Jadi kalau Anda tidak tertarik pun juga nggak masalah. Betul. Tapi kalau Anda tertarik ya harus belajar sama orang yang benar. Iya. Nah, iya kan? Iya. Nah, kalau yang belajar yang benar tuh hari apa? Nah, kalau sama saya setiap hari Rabu jam 7 malam di RF Channel di YouTube itu kita ada live trading, Pak. Dimana setengah jam pertama itu kita pasti tanya jawab. Karena pastinya ada yang minggu lalunya nggak keburu kejawab karena banyak sekali pertanyaan. Nge-join lebih awal, itu bisa nanya, kita jelaskan. Setengah jam selanjutnya gitu ngelihat pasar. Oh, ternyata pound sterling dalam keadaan seperti ini. Oh, contohnya yang lagi turun tuh kayak gini. Berarti artinya 2 poin ini sudah bisa didapat di hari Rabu ya. Yaitu belajar dari dasar serta update lah perkembangan sekarang. Harus update. Makanya kalau kita nggak ketemu mentor atau pakar yang benar, takutnya Anda malu bertanya sesat di jalan. Apalagi ikut forex dari tetangga, dari teman SMA, dari teman Facebook. Nah, ciloko lah ini. Jadi kayak mama saya tidak pernah tahu yang namanya robot forex. Tiba-tiba dia telepon saya, Ryan, punya robot forex nggak? Loh, nggak pernah ngomong trading forex, tapi tanya robot forex. Kenapa nanya gitu? Ini ditawarin nih sama teman di pasar. Betul. Loh, kenapa kok bisa? Temennya hebat loh, udah bisa buat nyicil rumah. Saya bilang, itu dia nyicil rumah pakai robot forex yang dijual hari ini. Bentar lagi nggak kecicil. Kok kenapa? Itu pasti ntar lagi masalah. Oh, yang bener. Tapi mama saya udah tahu. Sekarang udah nggak mau ikut-ikut tamu kalau saya bilang enggak. Nggak ikut. Bener tuh nggak gagal bayar hari ini. Betul. Karena apa? Ya orang selama ini temennya mama saya nggak pernah transaksi forex tapi tiba-tiba Tiba-tiba jadi pakar. Robot forex nawarin orang pula, saya bilang. Nggak pernah belajar, nggak pernah tahu ciri-ciri. Cuman ikut robot, dapat keuntungan, siapa yang nggak mau? Karena belajar kayak gini ini pusing loh kepala. Saya lebih baik ngomong. Tapi kalau sekali lagi, if you want to be expert, kalau Anda mau betul-betul menekuni industri ini, ya you must learn from the best. Ya kan, kalau Anda mau jadi seorang petenis yang handal, ya belajarlah sama, kalau zaman dulu Ivan Lendl namanya, atau zaman sekarang Roger Federer lah ya. Maria Sharapova gitu ya. Anda harus belajar dari yang terbaik gitu loh. Kalau Anda mau jadi pebasket ya belajarnya Michael Jordan gitu loh, atau sekarang LeBron James. Anda kalau mau belajar forex ya sama Ryan Filbert gitu loh. Boleh. Loh iya, ini benar kalau ini ya sekali lagi kalau ini saya rekomendasi gitu loh. Sekali lagi mau belajar forex loh ya, bukan mau berganti profesi loh ya. Saya ngomongin belajar dan setahu saya beliau tidak pernah menjanjikan cicil rumah, cicil mobil dari keuntungan, bahkan ada risiko loss juga ya kan. Nggak punya cicilan kok Pak. Nah, punya cicilan. Itu dia ya. Tapi bisa main salju di Swiss ya. flexing. Ini menarik banget ya. Jadi oke, ini kita udah dapat ciri-cirinya. Jadi sekali lagi forex-nya nggak masalah, tapi pelakulah yang masalah. Last question, brother. Industri forex tercoreng habis-habisan. Namanya akibat robot trading abal-abal. Apakah masih ada harapan nggak industri forex ini? Saya yakin ya, dari setiap kali market yang jatuh akibat suatu hal yang miss, akibat sesuatu yang manipulatif, gitu ya. Itu marketnya belajar, Pak. Marketnya belajar. Tradernya yang belajar, bukan pelaku pasar, tapi marketnya yang belajar. Apa yang harus terjadi penyesuaian di sana? Dan biasanya setelah terjadi suatu kejatuhan itu ada suatu hal yang naik dengan lebih tinggi daripada jatuhnya. Berarti kalau saya boleh ibaratkan seperti apakah kalau ada pesawat jatuh orang nggak naik pesawat lagi? Iya pada saat itu. Pada saat itu ya. Takut. Ada turbulensi 1-2 bulan orang trauma, tapi akhirnya besok ya naik pesawat lagi. Tapi jangan jatuh ke lubang yang sama dengan penipuan yang pernah ada sebelumnya. Karena setiap penipuan itu sebenarnya polanya sama, tapi dengan sedikit modifikasi jualan di depannya. Kalau saya boleh ibaratkan itu, setiap masa ada penipunya. Pasti. Setiap penipu ada masanya. Betul ya? Betul. Dan penipunya nanti masa yang berbeda lagi, penipunya lebih canggih lagi. Nah, mungkin masa kali ini, tahun 2022 gara-gara COVID, muncullah penipu-penipu ulung yang menggunakan sosmed, mengikut YouTube, ya kan? Sehingga dengan gaya bahasa yang sangat mudah dimengerti. Nggak kayak saya ya, kadang-kadang susah dimengerti. Kalau ini teknikal banget. Saya ngomong aja benar-benar. Ini sebenarnya bahasa saya kalau di dalam marketing tidak menarik.
Karena bahasanya ini fundamental, teknikal sekali. Kepala saya juga pusing. Tapi yang diminati masyarakat ini kan bahasa marketing ya. Bahasa yang cuan cepat, nggak usah ngapa-ngapain. 3 menit guys. 3 menit guys, cuan. Saya ngomong kayak gitu, saya nggak mau. Artinya, tetapi ya sekali lagi kalau kita mau belajar sama yang benar, if you love this industry dan Anda mau jadi profesi, ya sekali lagi belajar sama yang benar. Dan setahu saya hari ini kesuksesan yang saya raih, keberhasilan yang saya raih dari bidang-bidang saya juga nggak ada yang mudah gitu loh. Betul. Semua itu dari guru-guru saya, bahasanya juga bukan bahasa yang menjanjikan. Betul. Itu adalah bahasa edukasi yang kita harus mengupgrade diri kita, men-level up diri kita agar kita bisa menyerap bahasanya Pak Rian. Kita nggak bisa mendowngrade bahasanya Pak Rian, tapi kita harus melevel up diri kita untuk memahami apa yang beliau maksud. Siap. Ya, akhir kata episode 19 ini bisa kita akhiri. Luar biasa, dan semoga bagi Anda yang mencintai industri keuangan, you can learn something from this Level Up Podcast dari narasumber terbaik Bapak Rian Filbert. Dan otomatis hari ini tak terasa kita sudah belajar banyak dari episode 16 sampai episode 19 ya. Dan kita akan lanjut lagi. Kalau Anda mau tahu apa episode 1 sampai episode 15, silakan Anda search di YouTube. Anda pasti akan menemukan tentang konten edukasi kami. Jangan lupa share video ini kalau Anda merasakan dapat manfaat. Dan kita tutup dengan salam hebat luar biasa.